Saya sekarang berada di Kampung Siluman, tepatnya Kota Banjar, Jawa Barat. Di Kampung Siluman ini ada sebuah tempat yang dinamakan Pulau Majeti. Pulau Majeti merupakan salah satu pemakaman yang kerap diziarahi oleh orang-orang. Makam keramat adalah situs pemakaman yang dianggap religius atau spiritual. Makam keramat seringkali dianggap sebagai tempat pemujaan, tempat-tempat orang-orang beragama, atau sistem kepercayaan yang sama. Dan tentang Majeti itu sebenarnya itu suatu perkampungan. Dulunya itu tempat seorang raja di sini yang betul-betul beliau istilahnya yang mempunyai karismatik yang sangat luar biasa. Kalau di sini kan terkenalnya kan di sini petilasannya naga Gandawati. Gandawati. Iya, Gandawati dengan hariang kuning. Hariang kuning. Iya, hariang kuning itu. Selang kuning lah, selang kuning. Dan Pulau Majeti itu istilahnya menurut saya ini tempat yang suci. Dalam arti tempat yang suci ini tempat untuk keberkahan. Dalam arti keberkahan apa? Dalam arti keberkahan itu di sini itu isinya orang-orang yang mau datang ke sini tuh harusnya karena di sini ada tempat khusus Mas untuk tawasul, untuk berdoa. Berarti beliau-beliau juga dan dulunya mungkin di sini itu tempat berdoa. Iya, tempat berdoa, tempat istilahnya bukan apa yang diceritakan dengan orang lain ini apa Pulau Majeti tempat ini ternyata bukan. Karena Pulau Majeti itu menurut saya itu Pulau Majeti itu daerah yang sangat luar biasa, tempat yang sangat luar biasa dan tempat untuk istilahnya kita untuk beriadoh di sini. Saya akan memasuki ke Pulau Majeti ya. Ini langsung ke puncaknya langsung. Oke. Saya kurang setuju sebetulnya gitu ya. Memang sih kabeh gitu, Bang. Tapi kita setuju. Ya kurang setuju kalau ada yang mau mengusik. Seperti ngundang-ngundang gitu Nah, gitu. Seperti ada yang narik pusaka apa-apa dari sini itu kan apa istilahnya tuh? Karamat itu kan membawa karomah. Kalau diambil pusakanya nggak ada karomahnya. Ya, Nggak ada maunahnya gitu lah. berarti biar alami aja gitu alam. Tidak apapun yang ada di sini nggak usah diambil gitu ya Pak ya. Kayak pepohonan sih gitu boleh nggak Pak? Kalau pepohonan sebetulnya sih nggak boleh juga sebetulnya kalau menurut adat dulu gitu ya. Tapi kan kebanyakan itu banyak sih yang ngambil juga. Tapi warga sekitar mah mungkin boleh mungkin ya Pak. Kalau orang-orang tapi kalau gitu. warga setempat juga harus izin dulu, izin sama mungkin leluhur yang ada di sini. Jadi mau keperluan dipakai pakai gitu. Jadi tidak sembarangan. Berarti nanti komunikasinya lewat mimpi Pak atau gimana? Ada mungkin lah. Spiritual mungkin yang bisa komunikasi gitu. Dulu ada yang namanya Prabu Selang Kuning atau Prabu Suraliman Anom gitu kan. Beliau menikah dengan Nyi Ibu Ratu Gandawati gitu kan. Terus beliau istilahnya menempatkan istilahnya inilah menjadi perkampungannya beliau dan beliau istilahnya menata kampung ini dengan baik. Dan akhirnya kampung ini menjadi
subur makmur loh Jinawi untuk istilahnya turunan-turunan anak cucu yang ada sekarang di Pulau Majeti. Berarti dulunya ini kampung ya, sebelum Kampung, jadi iya. kayak bukit lah. Iya, dan di situ juga kan ada yang namanya Rawa Onom gitu Kayak kan di rawa situ. itu kayak danau ya, Pak? Iya, kayak danau itu kan. Mungkin dulu di situ isinya tempat beliau istilahnya untuk bersuci atau untuk mandi ataupun beliau istilahnya untuk istilahnya keperluan bersih-bersih di Rawa Onom itu. Jadi kalau mau masuk ke sini itu susah. Jadi ada buaya putih, ada buaya banyak. Jadi kalau yang mau masuk ke sini itu orang-orang yang berilmu tinggi lah gitu. Orang sakti. Orang sakti. Kan ini rawa tadinya ini. Semuanya itu rawa. Oh. Jadi ini keliling rawa. Dikelilingi rawa ini semuanya itu. Tiga Panjaluk itu ya, Abah? Nah, gitu. Jadi orang mau masuk ke sini itu susah. Hiber lah ya. Juga salah satunya tadi tempat yang di atas itu. Itu khusus untuk kita istilahnya beriadoh di situ. Gitu kan. Istilahnya kita bertafakur. Nah, bertafakur diri di situ. Insya Allah istilahnya kita yang penting kita yakin. Seperti itu. Tapi ada nggak sih Pak orang-orang yang datang ke sini tanpa seizin kuncen gitu atau seizin Abah? Oh, kalau kan juru kuncinya Abah Yoyo Ya, namanya tadi itu yang sudah diberi SK dari dari pemerintahan Kota Ya. Banjar, dan kita juga sebelum masuk ke sini juga tetap kita Izin sowan dulu. dulu ke Mbah Juru Kunci karena kita yang Dipercaya. yang di nomor satukan itu kita kan ada dalam arti isinya tata titinya. Jadi kita sebelum ke sini itu karena di sini ada yang mengurus, ada yang merawat itu kan, ada yang tahu dengan istilahnya apa tata caranya di sini gitu kan. Akhirnya kita tadi datang dulu ke Pak Juru Kunci. Kalau ini tempat apa Pak? Ini sebenarnya ini di sini orang juga suka tawasulan juga di sini. Kalau tawasulan. istilahnya nggak bisa ke atas ya di sini. Terus juga kadangkala juru kunci untuk membuka ngawalan doa juga di sini untuk membuka gerbang untuk masuk ke sana itu. Berarti ada sajen-sajen juga di Iya, biasanya di situ. Bakaran sajen di sini. Bisa. Gitu. Sini. Tapi ini bekas roboh apa ya Pak? Mana? Iya. Udah Ini lama tadinya ini. ada atapnya gitu Pak. Dulu ada ya, Pak? Ada Dulu, ada. dulu kan yang ini dipindah ke sini. Oh, ini yang ini ini akan ke sini. tadinya di sini dipindah. Yang ngambil kan di sini tuh pohon besar nih di sini nih, kalau nggak salah nih. Iya. Pohon ketapang kalau nggak salah. Tadi sini gitu ya. Besar sekali diambil sama anak Pak Juru Kuncinya itu dulu. Nggak lama sih. Langsung Meninggal. meninggal. Oh. Banyak Padahal itu Banyak. anak-anak di Juru kunci. Pak dirinya ya. Banyak kayu-kayu yang besar di sini. Dulunya itu banyak. Nah, seperti yang kayak gitu kan kayu yang tumbang atau yang roboh itu diambil. Oh, itu nggak boleh Pak diambil. Sebetulnya sih nggak boleh. Sebetulnya. Jadi memang harus dibiarkan aja. Ya dibiarkan seharusnya gitu ya. Ada pohon mahoni kalau nggak salah di sini ya. Itu kan juga permisi kita ngambilnya juga. Nggak sembarangan gitu. Kalau nggak penting Mau dipakai untuk keperluan masyarakat sekitar lah. Gitu. Tadi saya pas masuk itu merasakan aura-aura yang nggak enak sih Pak. Ah, Itu kira-kira memang di sini nggak diterima atau gimana atas kedatangan kita gitu? Oh, kami mungkin gitu. kalau itu karena aura itu ada aura negatif, ada aura positif ya. Itu mungkin yang negatif itu dalam arti kalau bahasa kita itu mungkin perkenalan, Mas. Oh, perkenalan. Perkenalan. Mungkin Oh, agak- ini kok orang soalnya baru. saya itu baru kan. kesini juga sih. Ini orang baru kok. Istilahnya siapa itu. Tapi kalau kita kayak tadi sudah istilahnya kita riadoh dulu, tawasul dulu, itu kan kita minta izin dulu kepada yang punya tempat di sini, insya Allah. Aman. Insya Ya, Allah setelah aman. habis tadi doa ini agak adem sih. Ya. Iya. Ini bambu apa nah? Cangkore. Nah, ini salah satu yang hidup di Pulau Majeti ini ada pohon bambu cangkore. Ini bisa manfaatnya untuk pupuh mata. Nanti dipencelas keluar airnya untuk pupuh mata. Oh, berarti itu Ini air bukan khasiatnya. getah ya Pak? Air Air ya? keluarnya. Ini salah satu
ciri khas di Pulau Majeti. Nggak bawa itu sih, benda tajam sih. Buat minum boleh, buat minum. Hah? Boleh. Berarti boleh. banyak ini kandungan airnya ya, Pak? Banyak kandungan airnya ini. Ini khasiatnya sangat luar biasa ini. Tapi jarang orang yang masuk ke sini tuh yang tahu gitu. Jarang yang tahu. Taunya hanya tanaman biasa itu. Padahal ini khasiatnya sangat luar biasa. Ini kayak rotan, Pak. Iya, kayak rotan. Ternyata ini ada airnya. Iya, ada airnya dalamnya ini. Kalau di itu langsung keluar air. Berarti bolong gitu kayak pipa. Iya, gitu. bolong. Kayak bambu aja, kayak bambu. Kayak bambu. Saya pernah mimpi dulu gitu. Pernah tarung dengan penguasa Rawalakbok. Nih saya sakti dari Pulau Majeti kata saya. Wah tarung udah ampun capek. Tapi so kayak wargino kasurupan tuh Pak, naik somprol sih non bahasana. Warga apa pengunjung ke sini kesurupan terus minta tolong warga gitu. Jarang. Ke sana jauh, ke sini jauh itu kan cuma satu lingkungan itu. Kumpulnya di Iya sini kayak gitu. pulau gitu loh. Ya, Kayak pulau gitu kan. Ya memang iya disebut Pulau Majeti itu gitu. Di sini itu kan. Dan orangnya juga ya istilahnya kuat dengan agama, kuat dengan tradisi, kuat dengan adat seperti itu di sini juga. Jadi mohon maaf ya, kadangkala ada orang di sebagian sana yang bilang Majeti ini tempat ini itu kan, tempat istilahnya tempat jalan apa namanya ya yang kurang baik lah itu kan. Ternyata tidak gitu. Karena apa? Salah satunya di sini kan ada masjid. Ya, itu kan ada masjid, itu berarti kan salah satunya ciri orang Majeti itu istilahnya orang-orang betul istilahnya yang betul-betul mendalami agama seperti. Kalau ini tempat apa ya Pak? Oh ini tempat untuk peristirahatan orang habis ataupun istilahnya merasa agak kesel mau tempat istilahnya sebelum masuk ke tempat tirakat itu tempat riado beristirahat dulu di sini ataupun istilahnya dari sana pengen istirahat dulu di sini gitu kan. Jadi untuk peristirahatan ini. Untuk peristirahatan. Ada tempat-tempat lain lagi nggak sih Pak? Kemarin tuh orang pada heran kemarin tuh di sini berapa malam 7 hari 7 malam kalau nggak salah. Berarti boleh kalau nginep di sini Pak? Boleh. Tapi izin dulu sama Pak Juru Kunci. Tetap dia itu mau menaikkan mengasah ilmu mungkin supaya sempurna mungkin gitu ya. Oh, berarti sendiri itu Pak? Sendiri di sini. Itu Kampung Siluman itu kan dari bahasa Suraliman ya. Iya, Suraliman Anom itu kan. Suraliman Anom itu ya yang namanya Selang Kuning itu. Oh, berarti bukan siluman semua gitu. Bukan. Jadi bahasanya itu bahasa ya namanya ilat orang Sunda, ini kan ya? agak ini kan agak pendek gitu kan. Akhirnya diambil singkatnya Siluman gitu kan. Padahal itu bahasa Suraliman. Suraliman. Gitu kan. Ya Eyang Prabu Suraliman gitu. Oh, nama iya, orang gitu Pak. Suraliman Anom. Suraliman Anom. Iya, yang nikah dengan Nyi Gandawati itu tadi. Pulau itu kan istilahnya lingkup ya. Lingkup. Kalau Majeti itu mungkin nama itu kan. Majeti ya. Nama orang itu kan. Oh, nama orang. Ya, nama orang itu kan. Nama orang yang dinamakan Mak Majeti itu ya. Oh, iya. Mak Majeti itu kan. Kalau dulu mah saya juga kesini tuh takut. Sekarang aja udah kayunya udah jarang, tinggal satu, mungkin yang besar 2, 3, 4, tinggal 4 kalau nggak salah, 5, 6, 7, 8, tinggal 8. Kalau dulu mau di sini, pohon ketapang, carowi di sini, di bawah sini ada pohon apa? Pohon besar ya? Pohon besar tuh kayak itu tuh. Besarnya itu. Tapi sekarang udah nggak ada ya Pak? Udah nggak ada sekarang. Di sebelah sana banyak pusaka atau apa ya diambilin dari sini. Pondasi nang guys. Paku nang diambilin ke orang yang tidak bertanggung jawab. Nah. Mengambil barang tanpa izin kan. Sedangkan Pulau Majeti kan udah masuk ke budaya, udah dilindungi oleh pemerintah gitu. Nyai Gandawati gitu kan, terus Eyang Prabu Suraliman Anom
itu kan. Terus Majeti itu kan yang dekat sekali dengan apa namanya, dengan batin orang-orang sini itu loh, dengan yang sering ditawasulin. Iya. tiga ini ya. Ya, yang sering tawasul banyak Mas, Semua. banyak. Ada istilahnya ada berapa ya, sekitar ada 20-an lebih ya Mas, ada 20-an lebih yang sering ditawasul. Ada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening gitu kan, seperti itu. Terus ada istilahnya Nawang Wulan ya Pak, ada Nawang Wulan itu yang makamnya ada di Nawangsih ya, bukan Nawang Wulan, mohon maaf. Nawangsih ada itu itunya apa di Pulau Emas itu. Iya. Berarti banyak juga di sini. Banyak ya, banyak. Makanya saya sering mengadakan acara di sini itu kalau bahasa orang Jawa itu selapanan. Tiap malam Selasa Kliwon itu istighosahan. Itu di masjid di sini dengan bersama-sama dengan masyarakat Pulau Majeti. Jadi kita intinya apa ya, mengadakan acara itu satu isinya untuk mempererat tali persaudaraan, keduanya istilahnya untuk tambah rasa bersyukurnya kita itu kan, keduanya supaya tidak istilahnya kita istilahnya dipandang oleh istilahnya orang-orang sana-sana itu Pulau Majeti itu tempat istilahnya ya itu tadi aneh-aneh itu. Ternyata di sini betul-betul tempat yang agamisnya sangat luar biasa. Jadi ternyata setelah kita masuk ke daerah Majeti, orang Majeti sangat luar biasa, ya, itu kan. Iya. Iya, sangat dengan adatnya masih kental, dengan istilahnya budayanya masih kental, apalagi dengan agamanya sangat luar biasa, gitu. Dan orangnya juga ramah-ramah seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang istilahnya Majeti tempat-tempat apa, punten ini, mohon maaf, tempat isinya tempat ya istilahnya jalan apa nyupang ataupun nggak ada di sini, nggak ada, mohon maaf, nggak ada di sini. Justru di sini tempat isinya tempat riadoh, tempat tirakat, tempat ya dibilang tanah suci gitu, manunggaling istilahnya lemah kasucian itu. Jadi kita istilahnya apa memunculkan adat-adat yang dulu lagi. Ternyata orang-orang dulu itu ahli-ahli dzikir semua itu, orang-orang dulu itu gitu. Tidak ada orang-orang dulu istilahnya yang isinya kampung ini gitu, nggak ada. Justru karena dia istilahnya bertempat istilahnya di suatu tempat sampai ke istilahnya apa namanya dia itu enak, terus istilahnya ayam tentrem roh jinawi itu karena itu tadi beliau itu orang-orang ahli dzikir semua gitu. Bolong seperti itu tuh. Oh iya, kayak bambu. Iya, kayak bambu. Ada airnya di sini. Iya. Itu salah satunya karomah dari bambu cangkore. Bambu cangkore. Ya, ini mungkin jarang lah yang di keramat-keramat yang Jarang tempat karomah yang ada lagi. ini gitu Baru kan. di sini. Baru di sini. Ya, ini salah satu Ciri 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 Pulau Majeti ini. Ternyata kita menemukan tumbuhan yang sangat unik. Ada pohon bambu yang mengkeluar. Dan ternyata katanya ini bisa keluar air, bisa buat obat mata atau tetes mata gitu, bisa buat minum juga. Jadi kalau kalian mau kesini nggak usah bawa air minum sih ya, tinggal pencelas saja, tapi atas izin kuncen ya.